Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa menjalankan ibadah puasa sebulan full dan tidak ada yang sakit ya. Oke, amin. Oke, saya akan mempresentasikan materi hari ini. Sisa kemarin udah ada rumus 1, 2, 3 ya. Sekarang rumus yang terakhir ya, rumus Jacobi. Baru setelah itu kita masuk ke bab baru ya. Jangan lupa ya, ini kuliah terakhir, udah sampai sesi 7. Setelah itu UTS, minggu besok udah UTS ya, tanggal 18 ya. Udah pada tahu kan? Udah, Bu. Udah tahu ya, Senin udah mulai UTS. Saya belum bayaran, Bu. Oh, kalau UTS kayaknya nggak ngaruh bayaran ya? Apa ngaruh sih? Harus 3 kali dulu ya bayaran ya? Iya, Bu. Harus setengahnya dulu katanya, Bu. Oh gitu. Oke, oh ya sebagai info nih. Kalau misalnya nanti UAS, kalian itu nggak bisa ikut karena terkait sama pembayaran. Nah, kalian tuh bisa ini ya, bisa minjem di wakaf. Kebetulan saya salah satu pengurusnya sebagai verifikatornya ya. Jadi jangan sampai kalian udah kuliah nih capek-capek nih, udah bisanya udah 16 kali pertemuan, tiba-tiba nggak bisa ikut UAS karena kepentok bayaran. Nah, itu bisa minjam. Asalkan syaratnya harus sudah bayar 3 kali gitu kalau nggak salah ya, 3 kali dalam semester ini gitu. Nanti sisanya bisa minjam gitu ya. Tapi harus ada persetujuan orang tua, ada berkas-berkas yang harus kalian itu ya. Udah pada tahu belum? Yang tentang wakaf? Baru tahu, Bu. Oh, nanti nih coba ya di DWA saya kasih linknya ya. WF SF Maaf, ini saya pindah ke laptop ya, Bu. Ah, iya, siapa? Oh, sama, Bu. Di HP nanti saya matiin. Iya, jangan di HP, kecil nggak lihat. Iya, Bu. Ya, saya presentasi sekarang ya. Materinya karena cuma 40 menit, ini udah habis 8 menit. Oke. Nah, ini bahan UTS kalian nih, bab 9 ini ya. Jadi satu file ini kalian boleh tanya, kalian jawab hari ini terakhir karena minggu besok udah UTS ya, ini bab. Jadi bab pakai rumus 1, 2, 3 sama 4 ya. Nah, mulai dari rumus 1 dulu. Nih, kemarin ada yang mau ditanya enggak? Ayo ditanya, kemarin kan ada tugas tuh, tugasnya pada bisa ngerjain belum? Saya belum cek nih karena masih sibuk urusan ini. Kan kalau rumus 1 itu ditanyanya carilah DZ ya. Itu rumusnya 2 kali dicari, cari DZ sama cari DZ per DX sama DZ per DY. Jadi yang pertama kalian lihat kemarin adalah bentuk soalnya. Nah, ini bentuk soalnya apa nih? Ini pakai turunan rantai atau enggak? X kuadrat kali E pangkat Y per X. Masih ingat enggak? Kalau dia ciri-cirinya kalau turunan rantai, namanya rantai kan selalu nyambung-nyambung gini kan, nyambung lagi. Itu kan pasti ada temennya kan. Nah, kalau dia sendiri satu, berarti dia nggak pakai rumus rantai. Tapi kalau kayak gini nih, ada 1 apa 2 nih? Nih soalnya yang Z ini. Ayo coba. Dia 1 apa 2? Soalnya X kuadrat kali eksponen Y pangkat Y per X. Ayo, turunan rantai apa bukan? Dia pertanyaannya dia berpasangan apa enggak? Suara saya kedengeran enggak sih? Dengaran, Bu.
Ya dijawab dong, makanya saya pikir suara saya nggak jelas, makanya nggak ada yang mau jawab. Apa kalian sebenarnya nggak ngerti? Saya bingung nih. Nih yang ini nih, turunan rantai bukan? Berpasangan nggak dia? Pertanyaan saya, dia berpasangan apa sendiri nih? Itu aja deh, coba dijawab. Berpasangan, Bu. Hah? Berpasangan. Ya, berpasangan. Tuh. Yaitu X kuadrat dikali, ini di sini masih saya pakai titik ya, dikali E pangkat Y per X. Sebentar, saya lupa matiin kamera. Takutnya ini ya. Bentar, kalau ini saya matiin dulu. Udah ke share screen belum? Mati, Bu, share screen-nya. Mati ya? Oke. Takutnya nggak konsen kalau kamera saya dinyalain ya. Oke, udah muncul? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi kalau ada soal nanti, ini tanya jawab hari ini terakhir ya, jadi nanti pas UTS nggak bingung ya. Jadi pertama yang kalian lihat adalah bentuk soalnya. Nih, bentuk soalnya kayak gini nih ya. Sama yang dilihat adalah bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu berpasangan apa enggak. Kalau dia berpasangan, berarti pakai rumus rantai. Rumus rantai itu yang kayak apa yang ini? Ini kalau terhadap X, dan ini kalau terhadap Y. Oke, paham? Dicatat, kalian pegang buku enggak? Sama pulpen, dicatat. Jadi kalau di matematika 4 kayak gitu. Pertama, bab 9 ini, lihat bentuk soal. Apakah dia berpasangan atau tidak. Kalau berpasangan, pakai rumus turunan rantai. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Oke, udah belum dicatat? Oke, gini deh. Jadi putus asa saya deh, nggak ada yang jawab. Nyalain semua kamera, saya mau lihat pada online apa enggak sih. Kalau nggak online, saya ini ya. Saya kick keluar. Semua nyalain kameranya. Saya tunggu 2 menit. Nyalain kameranya. Ajis, mana kameranya? Arif Raffi, nyalain kameranya. Oke, Ajis nggak muncul, saya remove. Oke. Arif Raffi, Saiful, nggak muncul, oke saya remove. Arif Raffi, saya panggil sekali lagi, kalau nggak muncul saya remove. Oke, saya remove ya. Saiful Amin ada ya? Ada, Bu. Ini kuliah terakhir masih ini juga. Fikri Nugroho muncul nggak? Ada nggak Fikri Nugroho? Saya panggil sekali lagi. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, semua nyalain kameranya sampai kuliahnya habis ya. Dan mohon dijawab. Ini tanya jawab terakhir sampai kalian nanti UTS besok. Saya mau semuanya lulus. Ini. Saya mau semuanya nanti lulus ya. Oke, dijawab ya. Kalau saya tanya dijawab ya. Oke, jadi di ini turunan parsial order tinggi itu rumusnya ada 4. Rumus ke-1 ini mencari DZ ya. Dengan langkah yang dicari adalah sebanyak 2 kali. 1, 2 ya. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kalian lihat dulu bentuk soalnya. Bentuk soalnya yang mana? Ini. Jika diketahui fungsi Z. Nah, ini ya.
Nah, fungsi Z-nya ini, pertanyaannya ini, apakah soalnya itu bentuknya rantai apa enggak? Tadi udah ada yang jawab. Bentuknya iya, rantai, karena dia berpasangan. Apa aja pasangannya? Pasangannya adalah X kuadrat dengan eksponen Y pangkat Y per X. Maka kalau dia bentuknya turunan rantai, pakai rumusnya ini. Ini yang satu terhadap X, yang kedua terhadap Y. Ini ya. Oke. Itu langkah pertama. Langkah pertama tadi bentuk soal pakai rumus turunan rantai. Yang kedua, kalian tentukan bentuk U-nya sama bentuk V-nya, ya. Oke, sekarang kalau saya tanya, ya, dijawab. Ini kan U-nya nih, ya. Ini U-nya. Turunan U-nya berapa? Ayo, jawab. 2X bukan, Bu? Oke, 2X. Oke, lalu kalau V-nya terhadap X ya, ini U-nya juga terhadap X. Sekarang pertanyaannya, saya ulang lagi. Di atas aja deh. Turunan U-nya terhadap X. Berapa tadi jawabannya? 2X. 2X. Oke. Sekarang kalau turunan U-nya terhadap Y berapa? Ayo, turunan U-nya terhadap Y. Kosong, Bu. 0. Kenapa kosong? Karena dia variabelnya di sini X. Ya. Nah, sekarang gantian V-nya, turunan V-nya terhadap X. Oke. Turunannya, yang namanya eksponen itu selalu nggak berubah. Dia selalu tetap. Jadi kamu tulis ulang. Ini tulis ulang. E pangkat Y per X. Tapi jangan lupa, ada lagi pengalinya. Pengalinya apa? Ini, Y per X-nya kamu turunin. Nah, turunannya gimana? Turunannya pakai ini. Ini kan ada titiknya dikali ya. Turunannya pakai ini. Nah, ya, Y per X. Nah, karena diminta ini terhadap V-nya terhadap variabel X, maka karena ini X-nya ada di bawah, X-nya kamu naikin ke atas, menjadi sejajar dengan Y. Makanya X-nya menjadi pangkat minus 1, karena tadinya X-nya ada di bawah. Nah, ini udah diturunin belum? Nih, yang ini pertanyaan saya, ini udah diturunin belum? Ayo, udah diturunin belum itu? Belum. Belum. Nah, lalu cara nuruninnya gimana? Karena ini kita masih di dalam variabel X, kalian fokus ke X-nya aja, ya. Fokus ke X-nya. Turunan X pangkat 1 berapa? Turunan X pangkat 1 adalah min 1 X pangkat min 2. Ini nih min 1-nya nih, min 1 X pangkat minus 2. Ya, jadi minus 1-nya kamu kaliin ke depan, lalu minus 1 pangkat minus 1-nya dikurangi 1 lagi. Kalau turunan kan pangkat selalu dikurang 1 ya. Maka minus 1 dikurang 1 adalah minus 2. Dan jangan lupa ada Y-nya tadi. Nah, ya maka yang ini adalah turunannya, kamu tulis di sini. Min 1, boleh ditulis boleh enggak ya, min 1-nya min 1Y X pangkat minus 2. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ayo, ada pertanyaan enggak? Atau paham apa tidak? Paham, Bu. Ya, pada tidur lagi nih. Ini baru yang variabel X. Sekarang kita turunin V-nya terhadap variabel Y. Ya. Nah, nih. Sama aja. Ya, sama aja.
Eksponen itu di mana-mana kalau turunan nggak berubah tetap. Jadi tulis ulang aja. E pangkat Y per X. Tapi jangan lupa dikali lagi, dikali, ini dikali ya. Sama ini udah tadi dikali Y per X-nya kamu turunin. Turuninnya gimana? Nah, turuninnya pakai yang ini. Nih. Nah, pakai yang ini. Karena Y-nya, ini kan kita lagi nurunin terhadap variabel Y ya. Karena Y-nya itu udah ada di atas, jadi nggak perlu diapa-apain. Langsung turunin aja. Turunannya berapa? Adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 per X. Udah kamu tulis di sini. 1 per X. Nah, ini ya. Kalau kalian ini udah yakin benar, turunan U terhadap X dan turunan U terhadap Y-nya udah yakin benar. Lalu turunan V-nya terhadap X-nya udah oke, turunan V-nya terhadap Y-nya udah oke, masukin di sini. Ini. Nah, tinggal masukkan. Masukin di sini. Masukin di sini. Maka hasil akhirnya ini. Oke, paham? Halo. Bu, kalau rumus sambungan turunan nanti ada nggak, Bu? Contohnya? Ada, nanti di rumus 2. Oh. Di rumus 2. Nah. Makanya dicatat sebelum ngerjain soal, lihat dulu soalnya. Dia rumus rantai apa bukan. Oke, untuk rumus 1 ada pertanyaan nggak? Kok cepet ya, Toto udah setengah jam. Aduh. Nah, oke. Saya lanjut aja ya. Rumus 2. Nah, pertanyaannya siapa tadi rumus 2? Pertanyaan. Ya, bentar Bu, yang rumus 1 dulu Bu. Mau di screenshot buat dicatat. Ya, udah kehapus nih. Ini kamu download aja. Tadi saya udah yang foto kok, Bu. Udah foto? Ya, Bu. Oke. Atau ini nanti rekamannya saya share aja ya. Boleh Bu. Saya tercoba nge-share. Saya belum bisa nih bikin cloud gimana ya. Kalau bikin drive sih bisa. Bikin cloud ini saya masih bingung. Oke. Bisa Bu. Hah? Nopal itu bisa. Coba kalau bisa tolong bikinin saya. Nanti saya taruh di cloud aja gitu. Tapi cloud-nya harus pakai email saya sih, pakai email saya itu masalahnya. Oke, yang kedua, takut waktunya habis ya. Kan pertanyaannya minta carinya digit per dt. Kalau rumus 1 kan tadi cuma minta digit doang kan. Nah, ini digit per dt. Jika kalian cari ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang lihat nih soalnya. Kalau kalian lihat soalnya kayak gini, ini pakai rumus rantai apa enggak? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Karena dia cuma sendirian nih eksponennya. Ya. Karena dia sendiri jadi nggak perlu pakai rumus rantai. Lalu yang kedua, ini X-nya. Nah, X-nya ini juga dia pakai rumus rantai apa enggak? Pakai, Bu. Pakai. Kenapa? Karena dia berpasangan. Ada T, ada cos T. Sekarang yang Y-nya. Y-nya ini pakai rumus rantai apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, karena ini cuma ada sin T doang. Oke, maka sekarang yang kalian turunin adalah ini ya. X-nya dulu ya. Sebentar ya, dx per dt. Nah, dx per dt, t-nya ini t sin t dx dt. Turunan U-nya terhadap oh ya. Nah, ini dia cuma 1 kali ya. Diturunin cuma 1 kali, yaitu kalian cari dulu, tentuin dulu U-nya. Nah, ini sama kayak tadi. U-nya adalah
T, ya. Adalah T, maka turunan U-nya terhadap T berapa? Turunan T berapa? Turunan T. T itu sama dengan X atau Y. Gitu. Berapa? Ayo, berapa? 1 ya, Bu? Iya, betul. 1. Nah, sekarang V-nya. V-nya itu adalah cos T. Ini yang ini ya. Saya lagi nerangin yang ini ya. Ya. V-nya adalah cos T. Maka turunan V-nya terhadap T itu berapa? Turunan cos dulu deh, turunan cos berapa? Sin. Min apa enggak? Min. Min, ya, min sin T. Min sin T, ya. Oke. Lalu yang ini pakai turunan rantai enggak? Enggak, Bu. Enggak, ya. Ini jadi tidak, karena dia bukan turunan rantai. Yang ini juga tidak yang Z-nya, ya. Oke, sekarang mulai kita masukin ya. Pertama cari dz per dx. Nah, dz per dx-nya berarti ngambilnya dari Z ya. Jadi yang kalian perhatikan adalah atasnya ya dz. Kalau atasnya dz ngambilnya dari z. Nah, tapi kalian turunin terhadap x. Nah, sekarang kita turunin terhadap x ya. Ini kan eksponen ya. Kalau eksponen itu tadi saya selalu bilang eksponen itu selalu ditulis ulang. Nah, kalian tulis ulang. Nih, tulis ulang. Turunannya adalah E pangkat X Y kuadrat. Tapi jangan lupa pangkatnya turunin lagi. Nah, kalian turunin. Tapi kalian turuninnya hanya terhadap X. Turunan X berapa? Halo, suara saya kedengaran nggak? Turunan X berapa? 1 ya, Bu. Iya, 1 kamu kaliin sama Y kuadrat, maka jadinya ini. Nah, jadinya ini. Ya. Oke. Lalu yang kedua, kamu cari dz per dy. Ambil lagi dari Z. Ini, ambil dari Z. Ya. Setelah itu kamu turunin terhadap Y. Ya. Turunin lagi, tulis lagi eksponennya ini. Turunin lagi eksponennya, tulis ulang. Tapi pangkatnya kamu turunin sekarang terhadap Y. Turunan Y kuadrat adalah 2Y. Jangan lupa ada X-nya dikaliin lagi sama X. Nah, ini. Nah, sekarang yang angka yang ketiga adalah mencari dx per dt. Nah, ini yang ngambilnya bukan dari Z, dari posisi Z, tapi ngambilnya dari sini. Ya. Nah, dari sini. Ya. Nah, kamu tinggal masukin deh. Masukin pakai rumus ini rantai nih. Tadi kan ini udah dihitung ya, pakai ini ya semua ya. Masukin tuh turunan UT-nya berapa? Turunan UT-nya adalah 1. Lalu nih ya, turunan UT 1, lalu V-nya. V-nya berapa tadi? Ini kan cos T. Masukin sini cos T. Lalu turunan VT-nya, turunan VT-nya adalah ini tadi kan min sin. Min sin, masukin min sin T. Lalu U-nya, masukin U-nya T ya. Oke. Langkah ketiga udah, langkah keempat dy per dt. Nah, ngambilnya bukan dari Z atau X, tapi ngambilnya dari sini, dari Y ya. Nah, dari Y. Karena dia bukan turunan rantai, langsung turunin. Turunan sini adalah cos. Oke, kalau ini udah yakin empat-empatnya, hasil akhirnya ini tinggal masukin aja sini ya. Oke, ini udah jadi. Oke, ada mau ditanyain? Ada, Bu. Ya, apa? Ayo, waktunya ntar keburu habis. Tanya apa? Pesan baru diterima dari Biopedia. Itu, Bu, yang turunan min sin T kan yang turunan V
V aksen T itu kan sama dengan min sin T. Nah itu tadi Ibu nggak jelasin dapet dari mana, cuma langsung min sin T-nya aja. Ini kan ngambil dari ini kan dari Y nih, dari sini. Ini langsung diturunin. Nih, kan kalau saya hapus aja dulu ya, biar bersih ya. Udah dipoto belum ini? Udah, Bu. Udah. Oke, jadi yang ini, nah, khusus ini kan nggak pakai turunan rantai ya. Jadi langsung diturunin aja, gitu. Ya, diturunin. Berarti kalau ditanyain DY, bukan DY, nanti kamu bingung. Langsung turunin aja, pokoknya turunan sin itu apa? Adalah cos. Ya, cos T. Ini untuk jawab yang mana? Untuk jawab yang keempat, yang ini. Nih, DY per DT. Kan tadi ini kalau ini ngambilnya dari persamaan Z, ya, tapi kalian turunin terhadap X. Kalau ini ngambil dari Z, tapi terhadap Y, ya. Nah, kalau ini ngambilnya dari, nih ya, ini ngambil dari sini ya, ini ngambil dari sini, ini ngambil dari sini. Nah, kalau ketiga ini kan DX, berarti kamu ngambilnya dari yang variabel X yang mana? Yang ini kan. Nah, ini. Yang tadi tuh yang ada U, turunan U gitu ya. Nah, kalau keempat ini, DY per DT, kamu ngambilnya dari yang ini, karena ini bukan turunan rantai, jadi nggak ada U, nggak ada V, nggak ada turunan U, nggak ada turunan V, langsung turunin aja. Turunan sin apa? Cos. Nah, ya, ini namanya trigonometri. Gitu. Nah, ini baru pakai turunan rantai. Pakai turunan rantai ini dong nih, yang dx per dt. Makanya tadi saya tulis U-nya berapa, turunan U-nya berapa. Lalu V-nya apa, turunan V-nya apa, U-nya apa. Udah, kalau udah dicatat tadi, tinggal masukin. Oke, jelas sampai situ? Terus soalnya misalkan bakalan ada yang misalkan T cos 90 derajat, misalkan kayak gitu ada nggak, Bu? Oh, kalau diketahui di soal, di mana T-nya adalah misalnya 90 derajat. Ya udah, kamu tinggal masukin nih, kan tadi udah nih turun. Saya hapus lagi nih, biar ini. Nah, misalnya nih udah, di sini ada tambahan ya, di mana T-nya itu adalah misalnya, T-nya jelek apa sih tulisannya? 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, kamu hitung dulu ininya nih. Nah, ini. Kalau udah dapet kan jawabannya ini ya, cos T ya. Ya udah, kamu tinggal pakai kalkulator, masukin aja cos di mana T-nya adalah 90. Ya udah, ini T-nya udah ada 90. Tinggal masukin deh. Gitu. Ya, tuh akan habis dalam 10 menit lagi. 10 menit lagi habis. Oke, berarti ya Kak, saya nggak sempat nerangin nih. Oke, ini udah rumus 2. Udah, Bu, lanjut, Bu, lanjut. Lanjut ya, rumus 3. Karena nanti ini buat bahan UTS ini. Nah, rumus 3 itu ada 6 yang dicari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya nggak coret nggak perlu karena itu udah diulang ya, diulang. Oke, pertanyaannya, Z-nya ini pakai turunan rantai nggak? Fungsi Z-nya pakai turunan rantai apa enggak? Oke. Pakai apa enggak? Ayo 10 menit lagi. Oke, Bu. Enggak. Dia enggak pakai rantai. Ini kan sin doang. Oh, Sin Y per X. Sama aja kayak tadi sin T. Cuma di sini bukan T atau X, tapi sin Y per X. Ya. Kecuali kalau di depannya atau di belakangnya ada lagi pengalinya, sin Y per X dikali X kuadrat. Nah, baru itu dia berpasangan. Oke, jadi ini enggak ya. Ini enggak pakai turunan rantai. Ini enggak usah. Ini nanti saya hapus lagi. Sekarang yang X-nya. Pakai turunan rantai enggak? Oke. Enggak. Kenapa enggak? Karena di sini dia bukan perkalian atau pembagi, tapi dia pakainya plus atau minus. Jadi kalau plus atau minus itu nggak perlu pakai turunan rantai, nggak usah pakai rumus rantai. Ya. Jadi dicatat ya. Jadi khusus kalau plus sama minus dia nggak perlu pakai rumus rantai. Itu variabel X-nya. Sekarang yang X soal
persamaan Y-nya, bukan variabel ya, ini persamaan namanya. Persamaan Y-nya pakai rumus rantai apa enggak? Pakai, karena bentuknya perkalian. Nah, saya hapus lagi. Nah, sekarang kan kamu cari dulu nih dz per dx. Dz per dx berarti ngambilnya dari z, ya kan? Z. Nah, ya, turunan sin adalah cos. Tulis soalnya dulu, cos y per x. Setelah itu jangan lupa y per x-nya kamu turunin. Turunannya gimana? Turunannya pakai ini. Nah, nanti kamu pelajari sendiri ya. Tadi kan udah saya ajarin. Ya, karena ditanyain x, x-nya ada di bawah, maka x-nya kamu naikin dulu, habis itu baru kamu turunin, ya. Terus masukin di sini, ya. Oke, yang kedua dz per dy, ambil lagi dari z, dari sini, ambil dari z, ya. Nah, turunan sini juga sama adalah cos y per x. Nah, karena y-nya ditanyakan y-nya udah ada di atas, ini turunin lagi. Y-nya ada di atas, jadi nggak perlu dinaikin, diturunin, langsung turunan Y-nya 1 per X. Dan tidak perlu pakai rumus rantai ini, nih nggak usah, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Lalu yang ketiga, dx per du. Ngambilnya berarti dari persamaan X, ngambilnya dari sini. Nah, ya, oke, dx per du. Karena dia bukan rumus rantai, jadi kamu langsung turunin yang U-nya aja. Berarti yang diturunin yang 3U kuadrat atau yang 2V. Nih yang ditanyakan dx per du. Ngambilnya dari persamaan X, tapi kalian turunin hanya U aja. Nah, kalian turunin 3U kuadrat apa 2V? 2pi. Salah, kan 3U kuadrat. Iya, 3U kuadrat. Maka turunannya adalah 6U. Gitu. Hati-hati ya. Jadi lihat bawahnya nih, variabel bawahnya. Kalau dia DU berarti ambil kamu turunin yang U aja. Sekarang yang keempat DY per DU. Kalau DY berarti ngambil dari persamaan Y. Nah, ini baru pakai rumus rantai. Pakai yang ini. Ini udah ada nih. Nah, kamu pilih-pilih dulu tuh U-nya, V-nya, terus turunan V-nya, turunan U-nya, ya. Oke, yang ke berikutnya dx per dv, ambilnya dari persamaan x apa y? Ayo, nih. X, Bu. Betul, ambilnya dari persamaan x, ambil dari x, tapi yang diturunin apa? U-nya atau V-nya? Apa nih? Ini yang saya coret-coret nih, U-nya atau V-nya? V-nya. Berarti yang mana? Yang 3U kuadrat apa 2V? 2V. 2V. Turunan 2V-nya adalah 2. Yang terakhir, dy per dv. Ngambil dari persamaan x atau y? Iya, Bu. Y, benar. Ngambil dari sini, dari y. Nah, tapi karena dia rumus rantai, maka kalian pakai rumus rantai lagi yang ini. Nah, oke, ya. Nah, kalau ini semua udah yakin ini betul, maka hasil akhirnya adalah dz per du, masukin di rumus di atas, dan dz per dv, masukin deh. Gitu, udah selesai. Jadi intinya ini. Udah, silakan mau dipoto. Di print screen ya. Kalau pakai laptop di print screen lebih enak. Oke. Sekarang rumus Jacobi. Nah, ini keempat nih. Gimana ya? Sebenarnya saya mau ini panjang nih. Ya udah sampai rumus 1, 2, 3 aja deh, takut ininya juga ya. Ini enggak, jangan dilihat ya. Ini mah beda. Rumus Jacobi, takut waktunya enggak cukup juga, nanti malah kepotong videonya. Oke. Sampai saya buru-buru mau absen. Sebentar. Takut keburu mati. Tadi sama siapa ya? Imam Ahmad.
Fikri Nugroho. Oke, udah ya. Ini kalau misalnya waktunya masih ada, sambil saya absen. Absen di sini dulu, di kalau apa? Live dulu. Ahmad Kunais ada nggak? Ahmad Kunais? Nggak ada ya. Kalau nggak jawab berarti nggak ada ya. Oke, Ahmad Kunais nggak ada. Adam Laksayoda ada hadir? Hadir, Bu. Adam Kurniawan? Nggak ada. Alfiansah? Hadir, Bu. Arif Raffi? Tadi saya keluarin ya. Asar Baset? Nggak hadir. Farhan juga nggak hadir. Fatur Rois? Hadir, Bu. Farhan, Bu. Oh, Farhan ada. Oke, maaf. Fatur Rohis? Nggak ada. Habil? Nggak ada. Hilman? Oke, Imam Ahmad tadi ada ya? Ya, Bu, saya ada. Indra Mustafa? Nggak ada. Ismail Fikri? Tadi ada saya lihat ya. Ismail? Ismail Fikri hadir, Bu. Ya. Jundi? Hadir, Bu. Kuku ya tadi saya lihat ada. Abdul Aziz? Tadi saya keluarin ya. Misbahus? Hadir. Siapa Misbahus? Iya, Bu.